Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di Buka Kitab Raga Sukma. Ini sebuah program baru dari Padepokan Raga Sukma yang mengupas tentang sharing pengalaman dan teknik membuat komik, dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Irzafi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai style gambar ya, style gambar berarti ya? Ya, masih terkait dengan yang kemarin sih. Style gambar dan dari referensi. Kalau style bercerita termasuk nggak? Style bercerita itu nanti masuk ke konsep aja dijelasinnya. Oke, berarti konsep ide. So far masih gambar lah ya? Ya. Oke, jadi mungkin karena ini terkait dengan apa ya istilahnya ya, visual. Visualnya. Visualnya berarti lagi-lagi ini berkaitan dengan teknik menggambar dan karena nyambung ya dengan sumber referensi yang dicari. Nah, tapi untuk mengawali itu saya pengen ngangkat satu isu sebetulnya yang sekarang masih aja diperdebatkan, itu tentang gimana kalau bikin komik Indonesia tapi stylenya manga. Terus masih diributkan juga ini style Amrik dong yang lebih proporsional, kalau manga mungkin seperti ini kayak gitu. Permasalahannya selalu seperti itu, atau mungkin ada isu-isu lain yang pasti nanti akan sooner or later akan muncul di radar ya, yang pasti akan dihadapi oleh komikus-komikus pemula, dan biasanya itu malah jadi pertanyaan awal. Nah, mungkin Zaki mau membahas itu dulu. Ya, apa tadi? Style manga. Ya. Ini sebenarnya kalian mesti ngikutin videonya dari awal sih, karena ini terkait semuanya, mulai dari milih alat, terus milih referensi komik-komik dan buku-buku, itu terkait juga dengan milih style ini. Jadi ini ngambil style itu juga istilahnya kalau baru mulai ngawalin itu ngambil dulu. Kalau kemarin kan bahas role model dari komikus yang udah ada, ini style juga terkait seperti itu. Jadi komikus yang kalian jadikan role model, misalnya suka Naruto, itu stylenya kan beda dengan kalau misalnya kalian suka One Piece gitu, beda kan stylenya, sedikit beda kelihatan ya. Masih sama-sama Jepang tapi lain tuh. One Piece itu lain banget. Sekarang aja kalian ngerasanya udah agak familiar, tapi dulu beda banget dia dengan komikus lainnya. Sebenarnya di Jepang sendiri manga itu sangat variatif stylenya. Antar komikus itu beda-beda. Jadi style itu nggak bisa benar-benar digeneralisasi di satu negara gitu, nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa ceplok manga. Ya, udah gitu style dong. Jepang nggak bisa. Jadi itu per komikusnya, per artis sebenarnya. Jadi artis siapa stylenya begini. Karena otentik ya. Ya, per orang sebenarnya. Cuman kebetulan kalau kita ngelihat Amerika gitu kan ya, biasanya khas DC Marvel seperti itu bentuknya. Tapi itu ya karena memang yang populernya DC Marvel, dua itu dihitungnya artis DC dan artis Marvel gitu. Padahal banyak image komik. Nah, ada. Ini misalnya, pokoknya yang non major lah ya. Itu beda lagi stylenya, nggak sama seperti itu. Ya Amerika juga tapi beda. Ya. Ada yang mirip dengan manga juga ada. Eropa beda lagi gitu. Yes, pokoknya bebas sih sebenarnya kalian kalau mau menentukan style seperti apa yang kalian suka gitu. Melihat dulu dari yang kalian suka apa ya sebenarnya. Kok jadi lupa saya. Gini, style itu awalnya tadinya fungsionalnya, secara fungsi. Jadi kalian butuh komik yang seperti apa dulu, nanti stylenya mengikuti. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kalian sengaja nyari style dulu. Tema komiknya berarti? Iya. Oh, oke. Menentukan tema. Misalnya kalian mau bikin komik yang aksi gitu. Gambarnya pasti ya benar. Otomatis akan ngarah ke yang sangar gitu, yang garisnya kayak keras-keras. Nah, ini yang berotot-otot, style karakternya, orangnya pasti yang gede-gede gitu. Ya, itu otomatis kan ya, otomatis kayak gitu ya. jadi Ya, Jojo gitu kan, langsung jadi menjojokan diri. Nah, terus ketika kalian mau bikin komik romance, nggak mungkin kalian pakai style itu gitu. Jojo tapi romance nggak mungkin. Kecuali mau anomali ya. Kalau mau anomali ya bisa Mas aja. Mas Bayu. Itu udah anomali. Sorry Mas ke mention. Itu planet lain lah. Planet lain ya. Ini kita ngomongin manusia wajar dulu ya. Iya, manusia wajar dulu. Kalau kalian romance ya mungkin bakal nyari referensinya komikus-komikus yang beneran adem gitu, yang cantik-cantik. Siapa sih yang romance biasanya yang Anissa Nisfihani. Ya iya. Itu otomatis kalau lihat Anissa tuh pasti romansnya seperti itu. Maksudnya dia
gambar cowok ya pasti ganteng gitu. Nah, itu kalau di Jepang nyebutnya soju banget itu. Dan soju itu ada perkara biasanya PR-nya tuh kalau bikin orang jelek malah nggak bisa. Karena ya kan sengaja dibikin cantik sih, memang namanya aja serial cantik. Serial cantik bener. Serial cantik itu jelek. mau cowok, bener mau cowok juga cantik tampangnya. Iya bener. Ya itu. Nah, gitu. gitu. Sekarang aku tahu kenapa serial cantik ya. Astaga. Unlock sekarang di sini. Jadi style itu awalnya memang fungsi apa ya, kayak pendekar ya. Pendekar itu style itu kan ngaruh semacam bentuk gaya bertarungnya lah istilahnya kalau di dunia pendekar. Oh, iya. Jadi gaya bertarungnya si pendekar jurusnya itu dari fungsinya dia jurusnya mau matiin satu pukulan atau apa. Nah, itu nanti kebentuk bentuknya dia gerakannya seperti apa, baru kayak gitu. Bukan dia mikirin gua mau bangau gitu, tapi fungsinya nggak efektif ternyata. Iya. Gitu kan. Ya itu Nggak perumpamannya gitu. kayak misalnya kalau ada pendekar berotot ibaratnya ya itu pasti kalau ngelihat dari anatominya ini kayaknya pendekar yang tank lah istilahnya. Jadi satu pukulan habis gitu. Tapi ada pendekar yang misalnya tampangnya tuh kecil lentik, ini pasti kecepatannya yang diandalkan. Nah, gitu kan sebetulnya. Jadi Gitu. Nah, style gambar kira-kira seperti itu juga. Jadi kayak memang itu kenapa muncul di awal karena memang ya kita kan harus tahu dulu mau bikin komik apa. Setelah rangkaian kemarin ya, setelah kita kan udah ngomongin alat apa segala macam. Tentunya kan dari kesukaan kita terhadap satu genre komik pun itu otomatis kan akan mengimbas pada ini kan ya output karya kita. Itu seperti itu. Dan makanya wajar kayak misalnya Zaki ini karena dulu komik Cina duluan yang implan di kepala sehingga ya otomatis stylenya sekarang seperti itu gitu. Karena memang kecocokan dengan tema komiknya. Tapi pas kamu garap yang buat silent manga, effort nggak itu? Silent manga. Itu kan romance. Tapi ya itu sebenarnya lebih mudah sih kalau sekedar ukuran artwork lebih mudah. Saya tuh kalau mengerjakan di luar genre umum saya yang biasanya aksi, itu sulitnya dapetin feel ceritanya. Susah bikin cerita. Kalau action mah gampang lah ya. Ya kalau udah dapet apa konsepnya, memvisualkannya relatif lebih gampang. Gitu. Ya, berarti itu penyesuaian. Jadi intinya fokusnya di apa yang mau digarap. Kalau belum tahu itu ya boleh aja latihan kan juga latihan boleh lah ya. Kalian nggak perlu takut kalau misalnya gambar kalian, style kalian disamain dengan yang ada yang lain, itu nggak masalah. Ya. Terus jadi pengen berusaha untuk sendiri gitu. untuk membedakan diri. Iya. Padahal untuk membuat jadi beda tidak harus dari style kan. Dari konten karyanya juga sebetulnya sudah ibaratnya gini. Kasarannya saya misalnya dengan style gambar saya bisa bikin berbagai macam genre. Ya artinya stylenya sama, genre komiknya beda, ceritanya beda gitu, dan itu sudah jadi pembeda otomatis. Jadi memang tidak perlu jadi concern. Itu sih sebetulnya yang dari kemarin momok banget kan ketika berseteru terhadap style tentang style itu. Kenapa harus diadu sih kayak gitu? Itu yang pertama terkait dengan materi internalnya ya nggak sih? Jadi kayak mau gambar apa, stylenya disesuaikan. Mungkin ada yang lucu nih kayak gini. Dulu itu waktu adik saya kan perempuan, belinya tuh serial cantik. Terus-terusan. Jadi kalau gambar orang tua nggak bisa gitu. Ini kalau gambar orang keriput kayak gimana ya? Itu jadi kendala akhirnya. Terus emang di komik serial cantik nggak ada orang tuanya? Ada, tapi cuma paling matanya di kayak gituin terus simplifikasi. Cuman aku kan senangnya kalau gambar tuh orang tua itu guratannya gitu-gitu. Jadi itu wah nggak masuk nih kayaknya. Menyesuaikan lagi, belajar lagi. Tapi itu bagian dari proses. Nah makanya sekarang kalau teman-teman sudah tahu ya mau mengkaryakan komik apa, genrenya apa, nah itu tinggal mencari apa ya cara latihan yang tepat sampai kemudian terkejar, karena kan belum tentu ya. Itu sih? Terkait dengan yang kemarin milih alat. Jadi style tertentu bisa dicapai dengan alat tertentu. Ada yang seperti itu. Jadi kalian nggak akan bisa dapetin style itu kalau alatnya salah. Benar. Misalnya referensi saya kemarin di mana tuh yang apa yang komik Cina? Oh udah enggak. Si komik itu tuh apa Blade of Immortal. Oh ini. Nah ya benar. Dia itu, nah ini lihat depannya aja nih. Ini gambar pensil. Kalau kalian nggak pakai pensil nggak akan bisa dapet artwork kayak gini. Yeah. Nah ini sama ini gambar pensil sebenarnya. Di dalamnya, nah ini pensil.
Kalau nggak pensil nggak bisa kayak gini. Jadi memang si Pak Sensei Samurai ini sangat apa ya, khas di pensil ya, ahli lukisan pensil. Dan cocoknya ya di genre pendekar samurai kayak gini ya. Ya makanya saya juga menyesuaikan itu. Jadi betul. saya lebih suka pakai pensil juga. Sama akhirnya kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Ketika kalian menemukan style tertentu, kalian ulik deh. Sebenarnya si artis ini itu apa aja yang dia pakai di situ. Iya benar. Sama ini sih kayak. Nah itu kan yang terkait dengan apa genre cerita. Nah sekarang target market juga sangat menentukan. Jadi aspek yang pertama itu genre cerita menentukan style yang akan dipilih. Tapi target market juga menentukan. Contohnya kayak saya mau menyasarkan komik Ray dan Jingga deh yang paling dikenal ya. Saya pengen menyasarkan komik Ray dan Jingga ke audiens umum remaja sampai dewasa yang tidak mengenal gender. Ya sudah, otomatis saya mencari style yang lebih simple, yang penting pesannya sampai. Saya tidak perlu mengejar effort untuk artistik yang berlebihan. Berbeda ketika saya mengkaryakan komik Pusaka Dewa karena memang segmentasinya jelas. Saya memang mau khusus menarget orang-orang yang fokus dan sudah tahu seperti apa komik pendekar itu. Nah itu jadi pertimbangan yang berbeda. Makanya wah kalau di Pusaka Dewa itu saya harus main di style yang rumit deh kayak gitu. Ini kebetulan saya bawa karena judulnya buka kitab. Ini kitabnya. Gede banget bos. Ini semua komik Pusaka Dewa yang sudah pernah saya karyakan. Nah ini segini aja per ya, nggak usah jauh, deket-deket ya. Nah ini kan sama seperti tadi yang komiknya Zaki bilang, ini pensil. Karena memang komik pendekar masih nyambung-nyambung aja. Nah detailing juga akan menentukan meskipun karakternya. Nah kalau style gambar saya tuh Pak karena tumbuh dengan gaya manga ya pasti terpengaruh gitu. Akhirnya saya ya meskipun saya mengambil gaya manga tapi setting ceritanya sudah berbeda. Nah ini tadi yang saya bilang spesifik orang ini Naoki Urasawa. Ya. Saya memang stylenya Urasawa Naoki. Saya memang seneng banget sama ini Takehiko Inoue sebetulnya, lebih ke Takehiko kalau art. Sama ini, nah ini yang tadi saya bilang orang tua. Dulu waktu masih belajar gambar serial cantik, effort nggak bisa gambar orang tua. Akhirnya saya sesuaikan untuk cari style yang saya pengen bikin orang kalau ada guratan-guratannya seperti apa sih kayak gitu. Kalau kayak gini gampang lah. Ini serial cantik masih bisa ngejar tuh karakter Duita. Itu satu. Nah ini terus sama arsir ya kan. Kalau di Greda Jingga saya nggak butuh arsir. Itu mah cuma ya udahlah sesimpel mungkin aja ceritanya kalau serial cantik. Malah kalau terlalu banyak arsiran juga akan merubah rasa ya nggak sih? Jadi pengen berantem nanti. Jadi malah pengen berantemnya literally berantem Gria sama Jingga jadinya dua pendekar dong. Nah akhirnya arsir itu saya pakai di komik-komik saya yang seperti ini temanya, tema pendekar kayak gini contohnya. Jadi arsiran apa termasuk ya eksekusi ini ya, eksekusi blocking segala macam. Kayak Dragon Ball sebetulnya dia simple, blocking tapi pas garis aksi rapi banget itu si Akira Toriyama. Jadi banyak garis aksi. Nah garis aksi jarang lah ditemukan di komik romance. Apa nggak ada? Masa mau ngapain sih? Nggak ada aksinya gitu. Saya belum bawa contoh yang horor, tapi nanti ada saya cuplik aja ya. Jadi kayak di novel Journal of Terror aja, ilustrasi novel sih itu bukan komik. Saya pilih yang pakai art pensil karena harus mengejar gloomy sama dengan ini. Ini kan berdarah-darah ini ya. Itu kalau dan ini ada ini tintanya nggak sih kalau ini? Tinta pakai dia. Pakai ya? Nah, pakai juga kan. Kuas malah gambarnya bukan itu maksudnya. pen. Dia Jadi pakai pen. Ya itu juga ya si Takehiko Inoue juga gitu ya. Jadi dia untuk ngejar darah cerat kayak gitu ya benar-benar pakai kuas. Akhirnya itu nyambung ke episode pertama kemarin. Jadi pemilihan alat juga sangat berhubungan dengan art style yang bakal kita pilih ya. Jadi jangan kita malas, maksudnya aduh saya nggak bisa mau action yang gini aja deh simple. Kalau bisa lebih bagus dengan itu kenapa tidak dikejar ya nggak sih? Jadi kayak ini aja punya saya nggak pakai nggak pakai kuas untuk darah. Akhirnya ya saya kejar semuanya pakai drawing pen. Pengennya sih pakai pengennya tapi ya nggak ngejar secara waktu juga dan mungkin untuk komik lain aja kayak gitu. Ini kitab-kitab yang nanti akan dibuka nih salah satunya. Nah, ini agak tebel nih. Ada lagi nggak ya selain pengaruh target market sama itu?
apa ya? Kok jadi lupa tadi? Saya terkesima sama ini. Kegedean soalnya. Apa sih bahasa ini sebenarnya ini ada buku-buku keren nih. Ini sebenarnya yang diutarakan di materi yang kemarin-kemarin sampai yang sekarang itu ada di sini semua sih. Cuman ini tuh apa ya, terlalu rumit. Banyak hal yang mungkin kalian tidak butuhkan sekarang gitu. Iya. Jadi Kalau untuk baru mulai ini malah jadi pusing. Iya, malah pusing. Jadi kalau yang dijelaskan kami sekarang itu yang lebih simplified-nya dari ini. Diambil beberapa aja poin yang lebih mudah. Kalau nanti sudah jalan agak jauh, boleh lah ini dibuka lagi. Ini kayak tak sebut kitab ini, lebih ke kitab yang beneran ini, bukan kitab karya, ini kitab guidance ini. Kita Guidebook. bikin ya. Harus bikin dong. Skripsi tesis orang-orang pakai ini juga ya. Iya, semua saya juga, ini saya juga. umum lah ini. Umum lah, ini kayaknya emang ini kitab sejuta komikus ini. Jadi semua komikus, bahkan nanti kalaupun kita mau bikin kitab komik pasti akan merujuk ke sini, cari-cari sumber. Ya merujuk. Karena nanti juga yang ada materi ke depannya yang tentang praktek designing karakter kayak gitu, pasti ada yang dari sini sih. Karena saya memang ngambilnya banyak dari sini. Teknik-teknik saya sendiri maksudnya. Jadi mungkin ya itu tadi, jangan terlalu meributkan pemilihan art style, karena lagi-lagi itu tergantung dari target market dan tema komik yang akan dituju. Tapi ada satu lagi yang target market pun itu nanti akan nyambung lagi dengan aspek lain, yaitu penerbitnya. Jadi penerbit kan itu kadang-kadang juga milih apa ya istilahnya ya, ada gambar yang kamu tahu Shingeki no Kyojin kan? Tahu. Nah, si Attack on the Titan itu gambarnya yang episode awal itu bukan jelek lagi, disturbing kan. Tapi kenapa dia tetap diterbitkan? Karena memang temanya yang dibeli. Lambat laun dia akan menyesuaikan. Jadi kayak agak bagusan sekarang. Sekarang nggak tahu itu asisten kali. Oh iya, mungkin bisa jadi. Tapi intinya adalah jangan kayak gini. Gimana ya? Tapi saya nggak baca lo beneran. Gara-gara gambarnya nggak suka. Nah, aku baca. Nah, aku poin adalah kita jangan terlalu minder ya dengan kalau memang penerbit berkata ini nggak apa-apa, ini fly, ini boleh dilanjutkan. Jalan bacaan aja, kayak si Indra kan kalau di komik Syuranya dia bikin basis semak belukar udah ngacak aja. Itu manut Ray Barong sebenarnya, salahnya dia nih. Ya, guru kencing berlari. Saya nyadar kalau murid kencing salto. Dulu kayaknya keren-keren aja. Pas saya baca lagi kemarin, wah gila gambar gua. Gini. Yang bisa dijual gitu. Episode yang ini ya, episode yang belakangan ya. Iya kan? Kok kalian beli sih komik kayak gini? Dharma Putra juga gitu kok. Iya kan? Dharma Putra lebih sketchy lagi. Iya, tapi intinya penerbit kalau sudah approve tanda kutip ini nggak apa-apa, segini batasnya dia tahu. Ada toleransi sih. Ada toleransi. Jadi itu juga jadi pertanyaan saya waktu si Nusafaf ini dikontrak sama Shogokan Asia. Ya sempat minder juga, maksudnya dia nerbitin Flame of Recca gitu. Jadi wah ini gambarnya bagus ini, terus Gundam itu dia yang menerbitin. Jadi kan aduh kok jomplang ya gitu. Tapi intinya di bendera penerbit pun sebetulnya ya itu tadi ya, di Jepang mangakanya banyak, gayanya beda-beda. Jadi memang tidak bisa diadu karena itu masing-masing punya keunikan otentik lah masing-masing. Jadi kalau teman-teman memang percaya diri dengan art style yang sudah dipilih terkait dengan genrenya tadi ya, misalnya action, ternyata dia pilih cara gambar yang sketchy banget. Itu ternyata masuk, ya sudah selesai perkara itu, Anda tetap jalan aja dengan kayak itu, karena siapa tahu itu memang art style yang dipilih gitu. Terus tadi tentang perjalanan mencari art style mungkin. Oh iya, itu kemarin sebenarnya udah sempat dibahas disinggung di referensi. Saya tuh lama banget untuk ini mengeksplor dari zamannya komik Mandarin sampai zamannya Hiroaki Samura itu. Berapa itu lama? Kan dari SD sampai kuliah kemarin. Oh, SD ini udah? SD yang mana? Yang bikin itu pakai ini komik Jaguar itu. Jaguar, tapi nggak ada contohnya di sini. Nggak dibawa. Waktu itu di pernah di screenshot kan ya? Iya, di screenshot. Mungkin nanti dicariin lah gambarnya. Boleh. Nanti gampang ditempel nanti nutupi ini. Iya. Itu apa ya? Perjalanan mencari art style. Ya kalau
art style yang waktu itu diliatin sekarang dibandingin sama yang Ray Barong ya jauh banget gitu. Nggak, sebaiknya tidak dipublish gitu Yeah. untuk yang itu. Tapi itu termasuk dalam apa ya, proses perkembangan dari situ menuju ke sini. Jadi Kalau Gaman Tanpa Tanding kapan? itu zaman kuliah juga itu. Oh, Gaman Tanpa Tanding kok kuliah? Iya. Lah si Mada Sastra? Bukan Mada Sastra, ini sebelumnya Mada Sastra, Gajah Mada. Gajah Mada akhir kuliah malah. Oh, jadi Dia itu tugas urutannya akhir siapa? tuh. Urutannya siapa? Gaman Tanpa Urutannya Tanding. itu Gaman Tanpa Tanding itu pas saya masih proses kuliah, terus bikin Gajah Gajah Mada. Mada, terus Dharma Putra, terus Ray Barong ini, Sekarang Mada terus Sastra Mada Sastra dan yang lain-lain lah dan ya. yang lain-lain. Tapi kayak style yang kayak Timun itu sebelumnya udah pernah ada belum? Soalnya gini, Ada. kan si Conan siapa namanya? Aoyama Gosu ya. Gosu. Itu kan dulunya sebelum Conan dan kayak Kamen Yaiba apa nama? Yaiba. Iya kan Yaiba ya. Yaiba. Si Yaiba itu kayak gitu Mirip dan Dragon Ball. ya mirip Dragon Ball, dan ketika Conan awal itu masih ada nafasnya si Supaya Yaiba. Soalnya si Conannya gitu, lambat laun Conannya juga Bulat-bulat. bertransformasi. Iya, bulat-bulat. Kalau Masih Conan ingat lebih banget aku. tajam-tajam. Jadi ada perubahan lah. Itu wajar. Tapi bahwa kemudian stylenya menemukan kenyamanan. Style kan sebenarnya konsep menemukan kenyamanan sebetulnya. Jadi kenyamanan yang cocok tadi sama yang dimau. Jadi ada kita mau bikin apa gitu. Jadi kalau kita bikin diagram Venn ya, jadi diagram yang pertama itu kenyamanan, pasti itu. Yang kedua itu genre komik yang akan kita garap. Yang berikutnya adalah target market. Jadi kalau ada 3 lingkaran yang ketemu di tengah-tengah itu adalah art style Anda. Jadi gitu. Gak apa-apa sih kalau dalam prosesnya itu tiba-tiba kalian nemu yang, ini keren, pengen kayak gini. Ini keren, pengen kayak gini. Iya, gitu. iya. Explore aja. Saya dulu tuh kan selain dari yang komik Mandarin itu, Cina, kan dari Dragon Ball juga. Jadi gambar saya dulu tuh sempat mirip Dragon Ball banget. Jadi setelah, gak tahu ya kenapa kayaknya duluan komik ini. Saya duluan gambar yang style seperti ini loh, bikin Aku komik juga silat. sama. Terus baru ke Dragon Ball. Padahal kenal Dragon Ball duluan. Tapi Dragon Ball Simultan deh kayaknya bareng. mungkin sih, tapi Aku ngerasanya setelahnya baru mirip Dragon Ball. ya aku ini dulu, aku tetap ini Nah, dulu. ketika nyontek yang ini tuh belum terlalu proporsional sih Ya gambarnya. iyalah, petot. Iya, petot. Tapi ya si siapa namanya Tiger Wong, Tony Wong waktu bikin Tiger Wong juga sama petotnya. petotnya karena Berarti nggak salah saya. Sama tapi petot. lucu loh, aku penasaran Tony Wong tuh sebelum bikin Tiger Wong tuh bikin apa ya? Kok dia bentet banget ininya? Aku curiga dia kayaknya bikin komik apa kartun gitu sama. Memang kartun tadinya Oh, judulnya iya. tuh bukan Tiger Wong ya. Tiger Wong itu nama karakternya si Wang Xiaohu itu loh, di Inggris kan jadi Tiger Wong. Gitu. Itu sebenarnya judulnya kalau nggak salah Chinese Hero kalau nggak salah awalnya. Oh. Yang komiknya tuh kayak karikatur gitu gambarnya, kayak apa sih di koran gitu loh. Di koran kan biasanya ada gambar Yeah, komik kayak Wak Doyo kayak gitu. Ya kayak gitu gambarnya sebenarnya. Oh iya, buat komedi lah sebetulnya. Iya, kayak gitu komiknya. Buat stylenya sih style komik itu Eropa gitu, rada Eropa yang bulat-bulat yang Jomplang bocil-bocil juga ya, gitu. jomplang Tapi banget. dia sadis kontennya. Oh. Memang bunuh-bunuhan. Dan Mafia akhirnya banget. menyesuaikan stylenya kan. Ya, dan bukan cuma stylenya menyesuaikan, itu menyesuaikan sama kehidupannya dia. Iya. Kan si Tony Wong teriak. Bener-bener ya, karena memang nuansa Enggak. bisnis di sana seperti itu ya. Jadi kayaknya kontennya menyesuaikan juga. Itu fakta itu. Beneran itu. Bener. Tony Wong emang seperti itu orangnya. Jadi kalau kadang-kadang kita harus lihat latar belakang mangaka idola kita ya, kayak misalnya gini. Si Takehiko Inoue, kenapa dia kalau ngomongin mode itu bagus banget karena memang dia bergerak di fashion. Jadi dia perancang sepatu juga, atau bisa jadi terjadi ya sangat simultan ya. Artinya dia kan bikin Slam Dunk dulu ya. Di Slam Dunk itu kan sebelum Vagabond, maksudnya di situ kan style masuk, soalnya beberapa kali di Jepang muncul muncul di majalah fashion karena karyanya si Takehiko Inoue gitu. Jadi wow, ini mangaka tapi merangkap fashion designer juga nih, jadi untuk dibayar untuk brand juga kayak gitu. Jadi latar belakang kita sebagai real person ya di luar karya gitu, itu pasti juga akan ngasih imbas sih, iya nggak sih? Ya. Apa ya? Kayak misalnya saya hidup di desa, dengan mudah saya akan mengambil setting perkampungan itu udah bawah sadar. Jadi kayak kesukaan kita pada sesuatu itu pasti akan berimbas ke situ gitu arahnya.
boleh dibilang quote unquote fetishnya lah. Ya nggak sih, jadi kayak wah saya tuh seneng banget gambar pepohonan, risih kalau gambar grid sesuatu yang sangat apa ya, Rapi, rapi. lurus. Makanya di Adore Reborn ada satu fase yang saya pindahkan ke percandian di itu sampai Mas Sofa sampai heran, ini sweater kayaknya nggak kuat nih sampai kemudian dipindahin kayak gitu. Ya itu memang benar faktanya. Jadi latar belakang kita juga pasti akan berpengaruh ke art Itu style. otomatis sih kayaknya. Itu kayak itu apa? Dedi itu kan jadi metal gitu, horor Oh banget. iya. Mau Kajati dibikin diapain kan juga. gitu, Kajati metal-metalan Iya. anak band ya. Otomatis sih. Iya. Ya paling itu sih. Kalau jadi mengenai art style jangan terlalu khawatir akan ya explore aja dan jangan terlalu khawatir ini sih ke depan kalau misalnya kok mirip ini mirip itu. Loh, Anda jawab dengan tadi. Ini kan menyesuaikan dengan karya saya. Ini menyesuaikan dengan target market saya dan ini menyesuaikan dengan apa yang sudah saya lakukan melalui latihan. Kalau emang mirip banget justru bangga sih. Misalnya kalian nyontek One Piece gitu, mirip banget sama One Piece ya jago lah berarti. Iya. Sama kerennya. Apalagi kalau ceritanya juga sama rumitnya. Iya. Ini. Tidak bisa. Jangan ngimpi. Tapi pasti enggak lah. Pasti nanti di tengah-tengah Anda akan misalnya cocoknya badannya pasti One beda, Piece, pasti beda. nanti pasti akan kepikiran rambutnya jangan yang kayak gini. Gak akan bisa sama persis sih. Nggak akan sama Setiap persis. orang punya keunikan masing-masing. Kecuali Anda asistennya. Sesama apapun, dia tetap beda. Oh iya, ding, bener. Bahkan si Toyotaro sama yang apa, yang bikin Dragon Ball sekarang itu, Dragon Ball Super Ini Toyotaro dan tetap Akira Toriyama. Pasti beda. tetap beda. Waktu tai lalat digarap oleh Dirga bukan oleh Palik, saya langsung mengenali Dirga ini yang gambar. Gitu padahal tai lalat gambarnya. Nah, gitu. Waduh, ke-mention dia orang gitu. Wah, itu di belakang tai lalat ada macam-macam orang ya. Jadi kalian jangan percaya yang gambar Palik doang enggak. Ya mungkin itu ya kali ya untuk Ya. art style. Nanti selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang lain. Jika ada sesuatu yang masih bingung nanti kan ini tayangan di YouTube, kasih komen lah biar rame. Temukan style. Ya, temukan style kalian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.